Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sahabat Lisvika Channel. Hari ini kita akan membahas materi untuk persiapan UTBK 2020 untuk kemampuan soshum. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang ekonomi. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan jika ada pertanyaan ataupun requestan materi pembelajaran, boleh adik tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi adik-adik yang sudah bergabung dengan Lisvika Channel, tetap terus ikutin Lisvika Channel. Dan jangan lupa bagikan link pembelajaran dari Lisvika Channel kepada teman-teman adik-adik agar mereka lebih siap untuk UTBK 2021 nanti. Nah, di sini kakak menyiapkan soalnya itu beragam ya. Ada soalnya versi UM/UGM, ada SIMAUI, dan ada soal-soal UTBK tahun sebelumnya atau kita kenal dengan soal SBMPTN tahun sebelumnya. Nah, untuk soal yang pertama ini adalah soal UM/UGM 2009. Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah masalah dasar ilmu ekonomi. Oke, kalau ilmu ekonomi itu kita belajar di awal, bab awal dari ekonomi itu di kelas 10, bab awalnya tentang ilmu ekonomi. Nah, sebenarnya apa yang masalah mendasar yang dibahas dalam ilmu ekonomi? Jadi ilmu ekonomi ini sebenarnya dia adalah intinya bagaimana manusia memenuhi kebutuhan, cara memenuhi kebutuhan ya, cara memenuhi kebutuhan. Oke, di sini yang ditanyakannya adalah bukan apa itu ilmu ekonomi, tapi masalahnya apa. Oke, kalau masalah ilmu ekonomi itu masalahnya adalah pasti terkait dengan kelangkaan. Kelangkaan ini atau kata lainnya adalah scarcity. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan kelangkaan itu? Karena orang yang membutuhkan suatu produk itu semuanya membutuhkan, tapi pemenuhannya terbatas. Contoh nih, yang butuh yang namanya gas itu semua orang, tapi kan tidak semua gas ini tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang, maka dia terjadi yang namanya kelangkaan. Nah, dari optionnya di sini yang menjadi masalah ilmu ekonomi, berarti jawabannya yang paling tepat adalah kita cek yang A. Yang A katanya mengurangi masalah kemiskinan dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Enggak ya, ini bukan masalah mendasarnya. Ingat ya, yang ditanyakan adalah masalah mendasar, lalu menentukan harga yang tepat, lalu mengurangi eksternalisasi negatif. Yang D, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau yang E, memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Enggak ya, berarti dia yang paling tepat jawabannya di sini adalah bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas agar semua orang bisa dapat gitu dia. Berarti dia jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Oke, bisa difahami ya. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. Ini masih tentang ilmu ekonomi juga. Yang ditanyakannya di sini adalah pernyataan normatif, bukan positif. Oke, berarti kita lihat ya, pernyataan ekonomi itu akan kita kelompokkan dia menjadi 2. Oke, ada 2. Ada pernyataan positif, ada dia pernyataan yang normatif. Oke, apa yang dikatakan dengan pernyataan positif? Kalau pernyataan positif ini dia berisi tentang fakta-fakta ekonomi, fakta-fakta ekonomi. Contoh misalnya harga dolar tiap hari itu dia mengalami kenaikan. Kan benar kan, faktanya dolar itu setiap hari mengalami peningkatan. Lalu yang terkait dengan pernyataan positif ini dia adalah terkait dengan hukum ekonomi yang tidak bisa dibantah lagi. Contoh hukum permintaan, ketika harga naik maka jumlah barang yang diminta berkurang. Itu kan hukum ekonomi, berarti kan tidak bisa kita bantah lagi. Itu dia, berarti dia intinya positif ini dia berisi fakta-fakta ekonomi. Kalau yang normatif itu dia berisi tentang opini.
atau dia di sini adalah pendapat ahli misalnya. Di sini adalah intinya dia tidak melihat kepada teori yang ada, dia hanya menurut dia sebaiknya. Nah, ciri-ciri dari pernyataan normatif ini biasanya ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, itu dia. Itu dia untuk pernyataan normatif. Nah, yang ditanyakan di soal adalah yang berikut merupakan pernyataan normatif. Pernyataan normatif berarti yang berisi tentang opini atau pendapat. Kalau di sini defisit pengeluaran menyebabkan inflasi, itu jelas kan, kalau terjadi defisit maka terjadi yang namanya inflasi. Berarti dia di sini adalah yang positif. Positif. Berarti ini udah pasti salah. Nah, kalau menjawab pernyataan, kalau satu salah berarti 3 udah pasti kita salahkan. Nah kemungkinan jawabannya kalau 2 dan 4 langsung benar dong Kak. C enggak, 4 saja kan ada jawabannya. Kita lihat di sini. Defisit yang nomor 2, defisit pengeluaran bukan kebijakan yang baik. Kalau yang nomor 4 saja, pemerintah sebaiknya. Ini sebaiknya ya, bukan sebaliknya, sebaiknya. Sebaiknya. Kalau di sini pasti udah jelas kalau dia adalah ekonomi normatif karena udah ada kata-kata sebaiknya. Berarti ini udah pasti benar. Nah, defisit pengeluaran bukan kebijakan yang baik. Nah, belum tentu. Kan ada kalanya defisit pengeluaran itu akan menjadi suatu kebijakan yang baik pada kala-kala tertentunya. Berarti yang bisa kita pastikan di sini jawaban yang nomor 2 ini adalah yang 4 saja. Kalau 4 saja berarti jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 2 ini terkait pernyataan ekonomi. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini masih soal UMUGM ya. Di sini dia menanyakan masalah dasar ekonomi makro. Nah, ekonomi itu ada ya, sistem ekonomi itu ada 2, ada mikro dan makro. Ada mikro, ada makro. Nah, di sini kita bahasnya pasti ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya. Berarti kalau mikro, ruang lingkupnya sedikit atau kawasan yang dibahasnya itu adalah lebih sedikit. Berarti ini besar. Kalau makro ini adalah yang dibahasnya adalah skalanya sedikit, sedikit ya, sedikit, atau di sini adalah dalam skala besar yang dibahasnya. Nah, contoh nih yang mau kita masukkan ke makro. Contoh-contoh dari makro ini misalnya ada pengangguran. Masalahnya besar kan, pengangguran. Lalu ada namanya di sini inflasi. Lalu di sini adalah pertumbuhan ekonomi, ada pendapatan nasional misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau di mikro ini masalahnya apa? Misalnya di sini adalah permintaan, penawaran. Lalu ada di sini adalah tingkat harga. Lalu di sini misalnya adalah biaya produksi. Itu termasuk kepada yang mikro. Namun jika dia harga itu kita masukkan ke dalam mikro. Kalau dia harga agregat gimana? Harga agregat. Kalau harga agregat berarti dia masuknya adalah ke makro. Berarti yang kita bahas di sini perbedaan skala kecil dan skala besar itu adalah dari ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yang dibahasnya itu sedikit atau besar, itu dia. Berarti di sini yang bisa kita kategorikan sebagai yang makro itu adalah inflasi, pengangguran, ekonomi. Berarti jawabannya kalau 1 2 3 benar, berarti jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami ya untuk masalah ekonomi mikro dan makro. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini adalah tentang elastisitas ya. Katanya di sini adalah jika harga mula-mula 1.000, jumlah permintaannya 10. Kemudian harga menjadi turun 800, berarti permintaannya menaik menjadi 20. Berarti kita lihat elastisitas. Kita bicara konsep elastisitas ya. Konsep elastisitas.
Oke, elastisitas itu dia kita simbolkan dengan E. Elastisitas itu adalah perubahan harga akibat perubahan jumlah barang yang diminta. Berarti dia di sini kita simbolkan secara matematika delta Q per delta P kita kali dengan P1 per Q1. Nah, yang perlu diingat di sini adalah jika kalian menggunakan P1 maka Q-nya harus Q1. Kalau P2 maka Q-nya harus Q2. Berarti kan kita udah ada harga mula-mula karena delta Q ini, oke, delta Q itu sama juga dengan Q2 kita kurangkan dengan Q1. Kalau delta P sama P2 kita kurangkan dengan P1. Berarti kan ini nilai P1, yang 800 ini P2, ini Q1 dan ini adalah Q2. Oke, itu dia. Berarti kan kita tinggal masukkan nilainya. Berarti delta Q kita Q2 kurang Q1. Ingat ya, kalau dia nanyakan elastisitas permintaan berarti nilai minnya kita abaikan. Berarti dia 10 ya. Oke, 20. Oke, delta Q-nya. Kan Q-nya 20 ke 10. Berarti kan Q2-nya 20 kita kurang 10 dapat dia 10. Delta P-nya 800 kurang 1000 dapat dia 200. Oke, kita kali P1 kita adalah 1000. Q1 kita adalah 10. Berarti yang mana bisa kita hilangkan kita coret dulu. Berarti yang bisa kita coret di sini adalah yang 10-10. Oke, ini habis. Ini kita coret sisa dia 5. Berarti dapat dia elastisitasnya 5. Nah, 5 ini dia masuknya kemana? Oke, berarti kita harus tahu dulu ciri-ciri dari elastisitas atau sifat-sifat dari sifat-sifat elastisitas. Oke, yang pertama itu adalah E-nya kecil dari 1 berarti dia adalah inelastis. Yang kedua, E-nya besar dari 1 berarti dia elastis. Kalau yang ketiga, E-nya sama dengan 1 berarti dia adalah barangnya normal. Yang keempat, E-nya sama dengan 0, itu dia adalah inelastis sempurna. Kalau yang kelima adalah E-nya sama dengan tak hingga, berarti dia adalah elastis sempurna. Oke, itu dia. Berarti kita dapatkan 5. 5 ini besar dari 1 sama dengan 1 atau kecil dari 1. 5 ini dia adalah besar dari 1. Makanya jawabannya adalah yang C, yang paling tepat. Oke, bisa ya untuk konsep elastisitas karena kalau konsep elastisitas ini paling sering ditanyakan dalam soal UTBK ataupun SBMPTN tahun sebelumnya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya, barang yang elastisitas silangnya -2. Oke, berarti ini adalah jenis-jenis elastisitas ya. Elastisitas berarti kita lihat dia ada namanya elastisitas. Oke, elastisitas silang ini ya. Ini materinya adalah elastisitas silang. Kalau elastisitas silang itu ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Kalau yang elastisitas positif ini berlaku untuk barang substitusi. Berarti dia pengganti. Contoh, pena digantikan dengan pensil. Ini dia yang pengganti. Kalau dia barang elastisitasnya negatif, berarti dia adalah barang komplementer. Kalau komplementer itu dia adalah barang pelengkap. Komplementer. Contoh nih, contoh barang komplementer misalnya adalah tinta dengan spidol. Oke, ini dia ya. Berarti kan dia negatif. Kalau nilainya negatif 2, berarti kan silangnya negatif. Berarti berlaku untuk barang komplementer. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4 ini masih terkait dengan elastisitas tadi. Tetap kita menggunakan rumusnya tadi adalah E sama dengan delta Q per delta P kita kali dengan P1 per Q1. Oke, kita lihat di sini. Pak Made adalah pedagang sayuran, harga sayurannya per kilo adalah 50.000. Pada harga tersebut yang terjual 100 kilo. Karena merasa peluangnya masih cukup besar, esoknya Pak Made menyediakan sayuran lebih banyak untuk menjalankan sayur lebih banyak.
Untuk menarik pembeli, Pak Made menurunkan harga. Jadi harga sekilonya itu 40.000 dan yang terjualnya adalah 200 kilo. Jadi ketika harga 50.000, yang terjual 100 kilo. Ketika harga diturunkan 40.000, yang terjual adalah 200 kilo. Nah, pernyataan yang benar yang mana? Oke, berarti kita lihat dulu yang untuk mencari nilai elastisitasnya. Oke, pernyataan sayurannya apa nanti? Berarti kita lihat dari ciri-ciri dari elastisitasnya. Berarti kita hitung dulu nilai elastisitasnya. Kita masukkan saja ya. Oke, delta Q-nya 200 ke 100 dapat dia 100. Delta P-nya 50.000 ke itu dapat dia 10.000. Oke, P1 kita 50.000 tadi. Oke, Q1 kita nilainya adalah 100. Oke, 100 kan? Berarti ini habis. Oke, ini dapat dia 5. Dapat dia 5. Oke, koefisien elastisitasnya 5, berarti ini benar. Oke, kalau 5 itu dia adalah besar dari 1, berarti dia di sini kategorinya adalah elastis. Oke, ini juga benar. Oke, lalu penerimaan Oke, ada yang salah. Oke, yang ini belum ya. Di sini adalah penawarannya. Yang ditanyakan di sini apa? Oke, nanti kita lihat dulu. Yang penting kita di sini adalah dia adalah yang elastis dulu. Oke, lanjut kita ke pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama katanya adalah permintaan sayuran elastis atau penawarannya. Apakah yang dibahas di sini permintaan atau penawaran? Oke, kita tinggalkan dulu. Oke, lanjut kita dulu yang bisa kita cari adalah yang poin yang kedua, penerimaan Pak Made meningkat 3 juta. Kita cek. Oke, kondisi awal atau yang pertama itu ketika yang pertama. Oke, tunggu. Katanya yang untuk yang pertama itu ketika dia menjual 50.000 sekilo. Oke, ini adalah yang kondisi yang pertama ya, 50.000. Yang terjualnya itu adalah 100 kilo. Berarti dia mendapatkan penjualannya sebesar 500.000. Oke. Berarti dia 5 juta ini ya. Oke, yang kondisi yang kedua, dia menjualnya dengan harga 40.000 per kilo, tapi yang terjualnya adalah 200 kilo. Nah, ini kita kalikan, dia pendapatannya adalah sebesar 8 juta. Oke, jadi di sini dia memperoleh yang namanya revenue ya, atau keuntungannya sebesar revenue atau R, kalau sebut di sini adalah sebesar 3 juta. Oke, ini juga benar. Berarti 2 dan 3 udah pasti benar. Nah, di sini kita lihat adalah ini terkait permintaan atau penawaran. Nah, di sini kita lihat dengan harga yang lebih rendah. Berarti kan di sini adalah hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu adalah ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Ini contohnya. Oke, atau sebaliknya. Sebaliknya ketika harga turun, maka Q-nya naik. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih, ketika Pak Made menurunkan harga 40.000, maka di sini jumlah yang terjualnya menjadi naik. Berarti dia di sini adalah yang permintaan. Berarti jawabannya adalah 1 2 3 namanya. Jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya untuk soal. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Katanya di sini adalah dalam hal apakah koperasi primer dan koperasi sekunder berbeda. Oke, kita lihat perbedaannya dari mana. Ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, di sini apakah itu koperasi primer dan koperasi sekunder, itu dia kekuasaannya sama, hak dan kewajibannya sama, perangkatnya sama, fungsi layanannya sama. Yang berbeda di sini adalah daerah. Karena kalau koperasi primer dan sekunder ini kan hanya daerahnya saja yang berbeda, wilayah kekuasaannya. Ada yang tingkat kabupaten, ada yang tingkat kota. Itu dia perbedaan dari koperasi primer dan koperasi sekunder. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini adalah akuntansi, pelajaran yang baru kita pelajari di kelas 12. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton tentang jurnal umum, itu silahkan ditonton bagian jurnal umumnya. Nanti di deskripsi akan kita lampirkan linknya. Oke, katanya di sini adalah bengkel Apik Tenan telah menyelesaikan pekerjaan reparasi mobil untuk langganan senilai 800.000. Oke.
dengan pembayaran seminggu kemudian. Kan berarti di sini kita sudah menyelesaikan pekerjaan tapi kita belum dibayar. Berarti kan di sini muncul yang namanya piutang. Dan kita tidak menerima yang namanya kas. Oke, karena belum dibayarkan. Berarti piutang kita bertambah ya. Piutang kita bertambah itu adalah 800.000. Ini nilainya adalah di debit. Lalu di kreditnya apa? Kan selalu kakak bilang kalau yang namanya jurnal itu dia selalu berpasangan, nggak mungkin dia berdiri sendiri. Kata kakak, kas nggak mungkin. Berarti di sini kas yang ada kas kita salahkan. Oke. Nah, di sini piutangnya yang di debit, kalau yang C piutangnya yang di kredit. Berarti salah. Berarti di sini adalah pendapatan bertambah. Oke, sama-sama bertambah ya, piutang bertambah, pendapatan bertambah. Cuma kalau pendapatan bertambah itu nilainya kan sama tadi, tapi posisinya dia di kredit. Berarti udah pasti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini tentang laporan keuangan ya. Katanya UD Perkasa memiliki data tersebut, ada modal akhir, ada laba, ada prive. Nah, ini adalah di laporan perubahan modal. Intinya dalam laporan perubahan modal ini kan kemarin udah kakak kasih triknya di laporan keuangan itu ya. Misal kalau kita mau mencari yang namanya modal awal, itu pasti rumusnya adalah modal akhir itu mengurangi ke laba kita tambah dengan prive. Nah, berbeda dengan modal akhir, misalnya modal akhir itu sama dengan modal awalnya menambah ke laba, berarti prive-nya kita kurangi. Itu dia untuk rumus cepat untuk mencari laporan perubahan modal. Sekarang yang ditanyakannya adalah modal awal kan, berarti modal awal, berarti modal akhir udah ada. Berarti modal akhir sama dengan 60.000. Oke, kita kurang dengan laba. Labanya di sini adalah 10.000 ya, kita hilangkan aja ribuannya, prive-nya adalah 4.000. Berarti di sini kita dapatkan 60 kurang 10 50 sorry, ini bertambah ya, tambah. Oke, ini bertambah, berarti 50 ditambah 4 dapat dia 54 juta. Oke, ini dia jawabannya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soalnya aja yang panjang, namun pengerjaannya lebih sederhana. Berarti di sini adalah 1 Januari ada asetnya 125 juta, 31 Desember total asetnya 145. Oke, pada tanggal 1 Januari kewajibannya 110, 31 Januari 115. Apa yang terjadi dengan modal ya? Ini apa yang terjadi dengan generation untuk tahun 2015. Oke, berarti kan di sini dia hanya membahas adalah persamaan akuntansi sebenarnya, cuma dalam bentuk soal yang begitu panjang dibuatnya. Oke, persamaan akuntansi. Nah, kalau persamaan akuntansi itu kan bentuk umumnya adalah harta sama dengan utang kita tambah dengan modal. Nah, ini dia. Oke, kita kan hanya melihat bagaimana dengan ekuitasnya. Oke, kita lihat dulu harta sama dengan utang ditambah modal ini pada 1 Januari. Oke, satu persatu ya. Oke, kita lihat 1 Januari ini adalah asetnya ya. Aset itu sama dengan harta 125. Kewajiban itu sama dengan utang. Oke, di sini kewajibannya per 1 Januari adalah 110 ya. 110. Berarti bagaimana dengan modal? Modalnya berapa di sini? Karena di sini dia harus balance ya. Penjumlahan utang dengan modal itu harus sama dengan si harta. Berarti berapa dia di sini? Dapat dia di sini adalah 15. Ya kan? Ini pada saat kondisi 1 Januari per 1 Januari. Lalu kita lihat lagi harta sama dengan utang ditambah modal itu pada saat 31 Desember. Oke, hartanya pada 31 Desember itu adalah 145. Utangnya menjadi 115. Oke, berapa modalnya? Modalnya di sini udah pasti adalah 30. Oke, ini kondisinya. Oke, berarti udah bisa kita lihat di sini kondisi perusahaannya. Oke, kondisi perusahaannya adalah modalnya meningkat di sini.
modal meningkat menjadi 15. Oke, kan dari 15 jadi 30. Berarti kita lihat di sini kan dia bicara modal itu sama dengan ini sama dengan ekuitas. Kalau nggak tahu bahasa lainnya, ini sama dengan kewajiban. Oke, ini sama dengan aset ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Berarti ekuitasnya di sini naik kan? Berarti ini salah. Oke, ekuitas meningkat 30.000 salah, ekuitas turun salah, tidak ada perubahan ekuitas salah. Berarti dia adalah yang ekuitasnya meningkat 15.000. Itu dia ya. Lanjut kita ke soal yang terakhir. Ini adalah terkait dengan biaya produksi. Nah, di biaya produksi ini yang diketahuinya adalah harga. Fungsi harganya itulah P sama dengan 16 kurang 2Q, maka fungsi TR. Nah, kalau untuk TR itu kita gunakan rumusnya P kita kali dengan Q. Oke, P kali Q. TR itu sama juga dengan MR. TR aksen itu akan sama dengan MR, marginal revenue. Oke, yang ditanyakan di sini hanya si TR. Ya udah, tinggal kita masukkan nilainya saja. Oke, TR sama dengan P kali Q. Nilai P-nya sudah dikasih kan? Berarti 16 kurang 2Q. Oke, kita kali Q. Oke, 16 kali Q itu adalah 16Q. 2Q kali Q itu sama dengan 2Q kuadrat. Berarti dapat nilai TR-nya itu adalah 16Q kita kurang dengan 2Q kuadrat. Ini kuadrat ya, maka jawabannya adalah yang B jawabannya. Oke, ini dulu soal-soal yang kita bahas untuk pertemuan UTBK hari ini. Semoga bisa dipahami dan dipahami materi-materi yang sudah kakak selipkan tadi yang sesuai dengan kebutuhan soal. Jadi bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa di subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah bergabung dengan Lisvika Channel, bagikan link pembelajaran dari Lisvika Channel agar teman-teman kalian juga siap lebih awal untuk persiapan UTBK 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.